Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara yang terkasih. Puji Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan bisa kembali bertemu di dalam persekutuan virtual malam ini. Cerita kita malam ini berjudul Upacara Ayam. Dikisahkan suatu hari seorang laki-laki, sebutlah namanya Put-on, pergi menemui seorang biksu tua yang terkenal bijaksana di biara yang terletak di kaki bukit di pinggiran desa tempat Put-on tinggal. Setelah bertemu dengan biksu itu, Put-on bercerita bahwa ia baru saja bertengkar hebat dengan istrinya. "Saya baru mengucapkan kata-kata buruk kepada istri saya. Saya muak pada diri saya sendiri. Bisakah Bapak melakukan upacara untuk membantu saya mengatasi rasa bersalah dalam diri saya?" Biksu itu berkata, Ya, saya punya upacara yang tepat untuk kebutuhanmu. Namanya upacara ayam. Ini adalah ritual yang seharusnya lebih sering dilakukan. Kapanpun dan dengan siapapun kita bertengkar, kita bisa melakukan upacara ayam. "Apa yang harus saya lakukan?" tanya Put-on. "Pergilah ke pasar dan beli ayam yang sudah mati. Bawa ayam itu kepada saya di biara ini. Namun sepanjang jalan menuju biara ini, kau harus mencabuti bulu ayam itu seluruhnya dan lemparkan. Kalau kau sampai di sini, saya mau ayam itu sudah bersih dari bulu-bulunya. Tapi pastikan ya, ayam yang kau beli itu sudah mati, karena kita kan welas asih." Jadi Put-on melakukan seperti yang diperintahkan, sekalipun sama seperti banyak orang yang tidak tahu apa sesungguhnya tujuan sebuah ritual dan tetap melakukannya karena disuruh atau karena kebiasaan. Put-on pergi ke pasar, membeli bangkai ayam. Ayam yang sudah mati ya bangkai kan namanya, masa jenazah. Dari pasar, dia berjalan menuju biara sambil mencabuti dan membuang bulu-bulu ayam itu. Setiba di biara, dia menemui sang biksu dan menyerahkan bangkai ayam yang sudah gundul itu kepada sang biksu gundul. "Nah, saya sudah melakukan apa yang biksu perintahkan. Selanjutnya, apa lagi?" tanyanya kepada sang biksu. Biksu itu menjawab, "Bagus sekali, tinggalkan ayam itu, dan besok pagi kembalilah kemari temui aku." Pulanglah Put-on tanpa tahu apa tujuan dan mengapa dia harus melakukan semua itu. Esok paginya, Put-on datang ke biara menemui biksu bijak itu. "Jadi, apa yang sekarang harus saya lakukan?" ia bertanya. Biksu itu memberikan kembali bangkai ayam gundul itu kepada Put-on dan berkata, "Sekarang kembalilah ke pasar melalui jalan yang sama persis seperti kemarin kau datang kemari, dan punguti semua bulu ayam yang telah kau cabut dan pasang lagi di ayam ini." Put-on terkejut.
Tidak mungkin saya bisa melakukannya. Adalah sebuah keajaiban jika saya bisa menemukan bulu-bulu itu lagi, apalagi menempelkannya di badan ayam ini. Saya tidak bisa melakukannya. Biksu bijak itu lalu mengucapkan bagian akhir dari upacara itu. Apa yang sudah kau katakan ketika bertengkar dengan istrimu sama seperti hal ini. Semua yang sudah keluar dari mulutmu adalah seperti semua bulu yang kemarin kau cabut dari ayam ini. Begitu ucapanmu keluar dari mulutmu, kau tidak bisa mengambilnya lagi. Apa yang sudah terjadi tidak bisa ditiadakan lagi, tapi kita bisa belajar untuk menjadi makin bijak, tidak mengulangi sesuatu yang buruk. Itu upacara ayam, upacara yang mengingatkan kita untuk berhati-hati dengan apa yang kita katakan. Karena begitu terlontar dari mulut kita, kita tidak bisa menangkap dan mengembalikannya. Ibu bapak, saudara-saudara, Pengkhotbah pasal 5 ayat 1 mengatakan, jangan terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di sorga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu biarlah perkataanmu sedikit. Ayat ini mengajak kita merenungkan beberapa hal. Pertama, sama seperti upacara ayam, kita diingatkan agar mengendalikan perkataan yang keluar dari mulut kita. Kedua, bahwa apa yang keluar dari mulut sesungguhnya berasal dari hati. Maka mengendalikan perkataan haruslah diawali dari pengendalian hati. Ketiga, Allah adalah Sang Maha Tahu. Dari sorga Dia mendengar setiap perkataan yang keluar dari mulut kita, dan kita harus mempertanggungjawabkannya. Ketika hatimu mulai panas dan perkataan buruk sudah ada di ujung bibirmu, ingatlah upacara ayam dan apa yang dikatakan pengkhotbah. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di sorga, Allah Sang Maha Tahu, ampunilah kami kalau di sana sini kami masih suka mengucapkan kata-kata yang sia-sia, bahkan yang menyakiti hati sesama kami, bahkan menyakiti orang yang terdekat dengan kami sekalipun. Untuk itu kami berdoa. Maka kami juga mohon hikmat, kekuatan dan kemauan agar makin mampu mengendalikan hati, sehingga perkataan yang keluar dari mulut kami juga makin terkendali dan selalu mempermuliakan nama Tuhan. Untuk itu kami berdoa. Ya Bapa, kami akan menjalani lagi hari-hari hidup di minggu yang baru yang Tuhan anugerahkan. Maka kami juga memohon penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam menjalani kehidupan sepanjang minggu yang baru ini. Untuk itu kami berdoa. Bapa, sekiranya terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan dalam minggu yang baru ini,
Kiranya Tuhan memberikan keteguhan iman, pengharapan dan penyerahan tetap hanya kepadamu. Untuk itu kami berdoa. Kembali kami menyerahkan seluruh keberadaan kami seisi keluarga masing-masing. Ketika sebentar kami akan beristirahat, kiranya tangan kasih Tuhan yang tetap menopang dan menaungi kami di dalam damai sejahtera-Mu. Terima kasih ya Bapa, agar besok kami boleh bangun dalam keadaan yang lebih baik untuk dapat tetap memuliakan nama Tuhan. Kami bersyafaat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara. Selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.